Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan memeriksa baterai, di mana di sini salah satu termasuk dalam poin tune up. Kenapa baterai ini harus dirawat? Kenapa baterai ini harus diperiksa? Karena baterai sendiri berfungsi sebagai sumber arus listrik. Jadi baterai ini yang menyuplai pada beberapa komponen yang terdapat di kendaraan. Jadi apabila kondisi baterainya tidak bagus, bisa dipastikan suplai dari baterai akan jelek ke komponen-komponen yang membutuhkan arus listrik. Misalkan saja contoh yang membutuhkan arus listrik besar itu pada sistem starter. Sistem starter tidak akan bekerja dengan normal apabila kondisi baterainya tidak bagus, karena starter sendiri membutuhkan arus yang cukup besar, sehingga dengan kondisi yang tidak bagus, arus listriknya kurang dan starter tidak akan kuat untuk mengangkat, untuk menggerakkan flywheel, sehingga motor tidak akan menyala atau istilahnya baterainya tekor. Oleh karena itu, kondisi baterai harus selalu kita kontrol pada saat tune up atau perawatan berkala, sehingga baterai kapan saja digunakan kondisinya selalu bagus. Ada beberapa hal yang akan kita periksa pada baterai. Yang pertama kita nanti pemeriksaan secara visual baterai, kemudian pemeriksaan berat jenis elektrolit, kemudian pemeriksaan tegangan baterai, kemudian pengecekan kinerja dari baterai. Kita nanti akan menggunakan digital baterai tester. Langsung saja yang pertama, kita periksa secara visual. Baterai sendiri secara visual kita periksa dari kotak atau boxnya ini, apakah ada kebocoran atau tidak, apakah ada rusak atau tidak. Kita juga bisa lihat bagian bawahnya, apakah ada tetesan air aki atau tidak. Kalau nggak ada kebocoran, berarti kondisi secara visual box atau kotak baterai ini kondisinya bagus. Kemudian pemeriksaan terminal baterai atau kepala baterai. Di sini kita cek, pastikan kondisi kepala baterainya tidak ada karat, tidak ada kotoran, sehingga kondisinya bagus. Ini kalau kondisinya terpasang di mobil, berarti di sini ada terminal baterainya. Pastikan terminal baterainya tidak terdapat karat atau terak-terak atau kotoran-kotoran, sehingga akan menyebabkan terjadinya hambatan yang berlebihan antara terminal baterai ke kabel yang menuju ke motor starter atau ke sistem yang lainnya. Oleh karena itu, kondisi terminal baterai atau kepala baterai ini kondisinya harus bagus. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan volume elektrolit atau volume air aki. Bisa kita lihat secara visual. Di sini ada upper level sama lower level. Jadi kondisi elektrolit atau air aki itu harus di antara upper dan lower level. Kalau di atas upper tidak bagus, kalau di bawah lower juga tidak bagus. Ya, karena itu silakan selalu kontrol. Di sini kondisinya bisa dilihat di antara garis atas sama garis bawah. Kalau seperti ini nggak kelihatan, ini bisa kita bantu dengan kita gerakkan. Oke. Di sini kalau kita gerakkan akan kelihatan volume atau permukaan air aki. Oke. Ini sudah bagus di antara lower dan upper level. Oke. Ini pemeriksaan air aki. Kemudian pemeriksaan berikutnya yaitu kita memeriksa berat jenis elektrolit. Berat jenis di sini kita bisa menggunakan alat ini yang namanya hidrometer. Oke, di sini hidrometer ada 3 warna, ada hijau, ada putih, ada merah. Kalau yang hijau ini berarti kondisinya good. Kalau yang putih ini fair,
airnya kurang. Kemudian yang merah ini recharge, berarti kondisinya tegangannya kurang. Kita cek. Kalau dilihat angka di sini ada 1100 sampai 1200 itu yang recharge, 1225 sampai 1250 itu yang fed. Kemudian di atas 1275 itu kondisinya yang good atau baik. Kita cek untuk sel pertama. Oke, kondisinya berarti di antara 1230-an. Berarti kondisinya tidak terlalu bagus. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ini cara penggunaannya, tinggal dipencet terlebih dahulu, kemudian dimasukkan, kemudian lepas. Oke. Untuk yang kondisi bagus harusnya berada di level hijau. Oke, sudah cukup. Ini lakukan ke semua sel untuk mengecek sel berapa yang kondisinya tidak bagus. Kalau kurang air berarti tambahkan air. Kalau tegangannya rendah berarti harus dicas. Kalau bagus berarti sudah bisa dipergunakan. Oke, kemudian berikutnya kita lihat tutup atau lubang yang ada di tutup. Lubang di sini pastikan kondisinya terbuka. Oke. Jadi ini ada tutupnya. Ini kita bisa buka dulu. Pastikan lubangnya di sini tidak tersumbat. Lubang yang kecil di sini. Oke. Ini kalau lubang yang kecil di sini tersumbat, berarti ini kita harus bersihkan sampai ada bolongnya. Kenapa harus kita bersihkan? Ini sebagai lubang penguapan ketika terjadi pengecasan atau pengisian. Karena kalau ini tersumbat, ini akan berbahaya, akan menyebabkan baterai nanti menggelembung. Ini pengecekan berat jenis air aki atau berat jenis elektrolit. Kemudian yang berikutnya yaitu pengukuran tegangan baterai. Di sini kita ada dua alat ukur, ada yang analog, ada yang digital. Kita pergunakan yang pertama dulu, yaitu yang analog. Pastikan sebelum dipergunakan kondisinya off, ketika dalam penyimpanan itu off sehingga baterainya tidak habis. Kemudian setelah alat kita siap pergunakan, kita setel. Karena di sini baterai termasuk DC atau arus searah, kita setel ke DC. DCV karena kita ingin mengukur tegangan. Kita prediksi kurang lebih tegangan baterai itu sekitar 12 volt. Tidak mungkin di atas 15 dan sebagainya. Oleh karena itu di sini range-nya kita pergunakan DC volt, selektornya skalanya 50. Dalam artian berarti di sini tegangan maksimal yang bisa diukur adalah 50 volt. Sehingga kalau kita posisikan selektor di angka 50, ini akan aman. Kemudian sebelum kita gunakan, pastikan jarumnya berada di 0 sebelah kiri. Karena 0-nya di sebelah kiri. Lain halnya kalau kita mengukur tahanan, itu 0-nya di sebelah kanan. Makanya kita kalibrasi dulu di kanan dengan cara dihubungkan. Kalau ini kita lihat sebelum digunakan 0-nya di sebelah kiri. Kalau 0-nya belum pas, berarti kita kalibrasi dulu, paskan 0-nya. Tapi kalau sudah pas seperti ini, berarti alat sudah siap kita gunakan. Tinggal kita ukur. Untuk mengukur tegangan, jangan sampai posisi test lead-nya terbalik. Merah untuk positif, yang hitam untuk yang negatif. Oke, di sini diperoleh kurang lebih 12,2 volt. Oke, 12,2 volt. Berarti tegangan masih dalam kategori bagus. Oke. Cara penggunaannya, cara bacanya seperti apa? Ini ada bagian tersendiri nanti untuk alat ukur. Yang pasti cara penggunaannya kita jangan sampai salah dulu. Yang merah ini ke terminal positif baterai, yang hitam ini ke terminal negatif baterai. Oke. Ini untuk menggunakan alat ukur yang analog.
Kemudian kita pakai alat ukur yang digital. Masih off posisinya. Kita posisikan ke volt. Oke. Kita setel dulu, di sini ada milivolt, berarti kita harus rubah ke volt. Oke, volt. Kemudian di sini ada gambarnya arus searah. Jadi kalau gambarnya garis, strip-strip di bawahnya itu, ini berarti searah. Tapi kalau yang gambarnya itu gunung dan lembah, itu berarti bolak-balik atau AC. Kita pergunakan DC, satuannya volt. Oke, sudah kita gunakan. Kemudian seperti tadi, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Ini jangan sampai terbalik juga. Oke, di sini kita dapat 12,41 volt. Dimana ini lebih akurat dibandingkan dengan tadi pada saat penggunaan yang analog. Dan ini penggunaannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang analog. Ketika kita membaca, kita tinggal membaca display pada multitester digital. Ini untuk langkah pengukuran tegangan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, untuk mengetahui apakah ini baterai berkinerja baik atau tidak, kita pergunakan digital baterai tester. Dalam hal ini kita menggunakan apa namanya ini, 3-in-1 Management Quality Cost Performance. Ini alatnya cukup simple. Jadi di sini ada displaynya. Nanti kalau kondisinya bagus, berarti good. Kalau full, medium, low, empty kalau kosong. Kita cek saja. Yang merah positif, yang hitam ini negatif. Oke, kondisinya di sini hijau full, berarti arus listriknya bagus. Kemudian tegangannya di situ ditunjukkan 12,4 volt, berarti kondisinya normal, bagus. Berarti baterai ini dalam kondisi bagus. Cukup mudah cara menggunakan baterai testernya, karena ini baterai tester yang cukup simpel tapi bisa berfungsi untuk memeriksa apakah baterai kita itu kondisinya bagus atau kondisinya tidak bagus. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemeriksaan atau pemeliharaan baterai. Pada intinya, pemeriksaan baterai ini dalam point tune up sangat penting dilakukan untuk menjaga kondisi baterai selalu bagus dalam semua kondisi, sehingga pada saat digunakan kapan saja tidak ada masalah dengan baterai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.